Halo semuanya, selamat datang di kelas HCI, pertemuan yang ke-9. Saat ini saya akan memberikan materi tambahan untuk prototyping. Jadi kita sekarang akan membuat low fidelity prototype. Kita coba membuat ya wireframe prototype. Dan tentunya wireframe prototype itu merupakan prototype sederhana. Belum ada atribut visual atau desain grafis seperti warna, tipografi, dan lain-lain. Nah, prototype atau wireframe prototype ini memiliki tujuan menampilkan ide, visualisasi ide. Jadi dengan prototype ini kita bisa memprediksi dan mengeksplorasi UX atau user experience. Kita menampilkan fitur dari aplikasi atau website yang akan dibuat nantinya. Ya, kita langsung saja download Adobe XD. Jadi kalian bisa mengunjungi adobe.com, kemudian kalian pilih yang XD, lalu klik download ya. Ini saya kebetulan sudah download. Bagi kalian yang belum download, kalian bisa tekan tombol download yang tadi. Nah, di sini ada paket yang free ya. Kita bisa lihat plan-nya, ada yang starter, single app, dan juga all apps. Nah, kita bisa gunakan yang starter ini, dan ini free ya, dan tentunya ada dan tentunya limited, maksudnya terbatas untuk fiturnya, tapi kita tetap bisa menggunakannya untuk membuat prototype. Jadi terbatasnya itu di co-editing. Jadi kayak hanya ada one additional editor. Jadi editornya itu cuman ada satu tambahan gitu ya. Kemudian link sharing ini terbatas hanya satu shared link. Jadi artinya kalau misalkan kalian buat satu project, nah kalian bisa share project tersebut. Lalu kalau kalian bikin project baru lagi, maka kalian nggak bisa mendapatkan sharing link dari project yang kedua. Jadi gunakan project yang ada sharing linknya itu untuk membuat project UAS. Jadi jangan di-share terlebih dahulu ya kalau kalian masih mau mencoba gitu. Tapi kalau misalkan kalian sudah terlanjur share, berarti gunakan project itu untuk mengerjakan tugas UAS. Kayak gitu ya. Dan untuk cloud storage, ini sudah pernah dibahas. Untuk cloud storage ini 2 GB kapasitasnya, dan ada library, kita bisa mendapatkan font akses secara free, dan seterusnya. Nah, hari ini kita akan mencoba membuat wireframe prototype. Kita akan bikin semacam produk crowdfunding atau pendanaan massal. Jadi kita pengen bikin pendanaan massal gitu. Nah, ini kita berangkat dari persona, ini ada contoh persona ya. Kita mau bikin crowdfunding atau pendanaan massal untuk alumni Ubaya. Jadi misalkan alumni Ubaya itu punya ide-ide kreatif gitu ya yang ingin direalisasikan. Lalu produk ini dari sisi user bisa create project. Jadi user yang punya ide kreatif, alumni suatu perguruan tinggi punya ide kreatif, dia bisa membuat project, lalu bisa request dana. Lalu user lain bisa mendanai project tersebut. Jadi, terus dari sisi user yang memberikan dana itu bisa mendapatkan timbal balik, dapat sesuatu gitu ya sebagai timbal balik karena dia sudah memberikan dana. Nah, untuk contoh lainnya, ini ada yang punya luar negeri, kita tentunya pernah mendengar ya semacam Kickstarter gitu ya, atau Indiegogo. Nah, kayak gini. Crowdfunding. Nah, di mana di dalam ini website ya. Jadi di dalam website ini menampilkan macam-macam project, kemudian ada progress bar-nya, ada targetnya. Lalu ini ada berapa persen dana itu terkumpul. Di sini kan yang tampil adalah popular project, jadi yang tampil di sini yang populer, dan ini dana yang terkumpul sudah 4.000%, 250%, jadi dananya ini sudah lebih ya. Nah, kita bisa explore di sini, kita bisa lihat ini ada kategorinya, misalkan kategori audio, education, kita coba lihat yang education. Nah, di sini ada list dari project-project yang membutuhkan dana. Dan bisa dilihat, ini kita lihat ya,
progress bar-nya ini 38%. Jadi project ini itu masih 38% dana yang terkumpul. Dan waktu yang diberikan tinggal 10 hari. Jadi melalui website ini, user bisa melihat project. Jadi di sini nanti kalau diklik bisa dilihat presentasi tentang projectnya seperti apa, lalu user juga bisa melihat dana yang terkumpul seperti apa, dan kalau kita misalkan mau menyumbangkan dana, kita bisa pilih macam-macam kontribusi kayak gitu. Jadi ada yang kontribusi $10, lalu apa yang Anda dapatkan, kontribusi $20, $50, dan seterusnya. Jadi user bisa memilih dia mau menyumbang dana berapa, kayak gitu ya. Nah, kita mau mencoba buat yang seperti ini, tapi versi mobile dan berangkat dari persona ya. Jadi ini adalah persona yang dibuat untuk sebagai contoh ya, kita nanti membuat wireframe prototype dari crowdfunding atau pendanaan massal kayak yang Indiegogo tadi ya, atau Kickstarter. Jadi personanya adalah seorang alumni namanya Fadil, usianya 23 tahun karena dia fresh graduate ya, baru lulus. Jadi Fadil ini ingin menambah penghasilan dan ingin membantu orang lain yang membutuhkan. Dia ingin mewujudkan proyek pribadinya. Tapi dia punya masalah, dia punya frustrasi, yaitu keterbatasan dana. Tentunya kalau proyek kreatif gitu ya, itu pasti membutuhkan banyak sumber daya, baik sumber daya manusia maupun sumber dana ya. Nah, jadi dia memiliki keterbatasan dana, dia memiliki keterbatasan channel atau networking, jadi kurang luas ya jaringannya. Kemudian tidak ada platform untuk mempresentasikan ide atau gagasan kreatif yang lokal ya tentunya. Tentunya kalau yang punya luar negeri banyak, tapi yang lokal, khusus alumni, dia masih belum ada. Jadi Fadil ini seorang yang kreatif dan dengan semangat muda yang dinamis. Banyak ide-ide bisnis kreatif yang ada di otaknya. Namun apa daya, tenaga dan sumber dana tidak memadai. Jadi kita mau membuat suatu platform yang bisa membantu Fadil untuk mewujudkan goal-nya. Goal-nya adalah dia ingin menjadi orang yang berguna, mandiri, dan berdedikasi. Jadi intinya Fadil ini punya banyak ide, namun sedikit sumber daya untuk mewujudkannya. Jadi kita bisa coba ya membuat suatu aplikasi pendanaan massal. Kita mau buat wireframe-nya dulu, kita mau testing ide ini, kita mau testing bagaimana workflow-nya, kita mau testing fitur-fiturnya seperti apa. Dan kita eksplorasi dari sisi UX-nya. Nah, sekarang kita akan buka Adobe XD-nya. Nah, jadi kalau kita buka Adobe XD, ini adalah tampilan awal, ini adalah recent work, recent project, dan di sini kita bisa memilih tipe project ya. Ini mobile, web, dan seterusnya. Untuk mobile ini ada banyak ukuran, kita pilih saja yang ini. Kalian juga boleh sih pilih yang lain. Dan di video ini saya akan memilih iPhone 6, 7, 8, walaupun kita nanti akan mendesain untuk Android misalnya, tapi tidak masalah, ini hanya ukurannya saja. Jadi kita pilih, kita klik, dan kita akan diarahkan ke artboard ya. Jadi ini project kita, dan ini adalah artboard-nya. Kemudian kita akan mulai dengan membuat halaman awal, tampilan awal terlebih dahulu. Nah, ini satu artboard mewakili satu screen tampilan. Jadi ini tampilan awal. Kita mau bikin semacam tampilan awal. Biasanya kalau kita baru download aplikasi, ada tampilan awalnya ya. Jadi kayak tentang apa aplikasi ini, manfaatnya apa, kemudian tujuannya apa, baru kemudian masuk ke halaman home. Nah, halaman tampilan awal tersebut dinamakan tampilan onboarding ya. Jadi kita mau buat saat ini awalnya membuat halaman onboarding terlebih dahulu. Nah, kita bisa memulainya kalau kita mau membuat dari awal atau membuat dari scratch, kita bisa gunakan tool ini ya. Ada rectangle, ada lingkaran, segitiga, ada garis, pen, dan seterusnya.
Tapi ini tentunya akan memakan waktu yang lama, jadi sangat disarankan kalian pakai UI Kits. Kalian pakai ini ya, UI Kits yang sudah disediakan oleh Adobe XD. Jadi cara mendapatkannya adalah kalian tekan menu di kiri atas, kemudian pilih Get UI Kits, lalu pilih Wireframe. UI Kits ini apa sih? UI Kits ini adalah kumpulan aset yang berisi kumpulan elemen desain, jadi UI komponen dan juga stylenya. UI komponen itu misalkan input form, kemudian button, widget, navigasi, menu, dan lain-lain ya. Nah, ketika kalian tadi memilih wireframe, kalian akan diarahkan ke Behance, lalu kalian bisa download kit sini ya. Kalian klik download, kemudian akan ada zip folder ya, yang di-download dan kita bisa buka ini lewat Adobe XD. Nah, setelah terdownload, kalian bisa klik menunya lagi, kemudian open from your computer, lalu pilih ini ya, yang tadi sudah di-download, ada yang versi mobile, ada yang versi web, kalian bisa pilih yang mobile, karena hari ini kita akan membuat yang mobile. Nah, karena saya sudah pernah download, saya akan open recent yang ini. Kemudian akan terbuka window yang berbeda dari Adobe XD ya, yang berisi UI Kit yang wireframe. Nah, di sini kita bisa lihat ada UI element. Jadi di UI element ini bisa ada macam-macam button, macam-macam style, macam-macam icon. Kemudian ada halaman sign up. Ini macam-macam halaman login dan sign up. Kemudian ada halaman onboarding. Nah, ini yang tadi ya, halaman tampilan awal dari onboarding, newsfeed, dan seterusnya. Nah, perlu diingat lagi kalau misalkan kalian sudah terbiasa dengan produk Adobe, itu akan sangat memudahkan kalian dalam menggunakan XD ini ya. Tapi kalau bagi kalian yang belum pernah menggunakan Adobe XD, sangat disarankan untuk mempelajari panning, zooming tuh ya, shortcut-shortcutnya supaya bisa menggunakan XD ini dengan lebih cepat, dengan lebih efisien maksudnya ya. Jadi kalau untuk panning kalian bisa tahan spacebar, kemudian kalian bisa geser-geser untuk melihat keseluruhan wireframe ini ya. Kemudian kalian bisa tahan Alt untuk zoom out, scroll ke bawah, zoom in, scroll ke atas. Jadi ini akan sangat memudahkan untuk pengerjaan. Nah, kita mau buat halaman onboarding. Nah, saya nggak mau membuat dari scratch pakai tools ini, saya mau copy paste saja. Jadi di sini bisa dipilih kira-kira halaman onboarding yang akan dipakai itu yang mana ya. Oh, ini ada yang nah ini ada yang let's start, lalu ini yang next bisa di skip juga ke halaman home kalau misalkan ada yang nggak mau melihat onboarding ini. Jadi ada bermacam-macam tipe, kita akan pilih yang ini ya. Jadi kita akan ini klik drag atau select all, kemudian kita copy Ctrl C, lalu kita kembali ke artboard kita. Lalu klik Ctrl V. Nah, ini sudah jadi ya halaman onboarding pertama. Mudah ya kalau tinggal copy paste seperti ini. Nah, kita tinggal modifikasi saja sesuai dengan keinginan. Nah, ketika kita paste ke artboard kita, ini kita bisa klik kanan. Ini posisinya masih tergroup ya, kayak misalkan yang ini. Nah, ini masih dalam bentuk group. Nah, kita bisa ungroup seperti ini. Kemudian kita juga bisa edit. Ini, misalkan ini adalah onboarding 1. Nah, ini juga posisinya masih tergroup. Oh, sorry, ini enggak tergroup ya. Ini cuman terlink saja. Nah, kayak gini. Ini kan ada link ya. Jangan lupa kalau misalkan ini ada bingkai hijau seperti ini artinya masih terhubung dengan UI Kit yang wireframe tadi. Nah, kalau kita mau memodifikasi, kita harus klik kanan, lalu unlink komponen. Jadi sudah tidak
ada hubungannya lagi. Karena kalau misalkan masih terhubung, ketika kita memodifikasi yang ini, maka akan berdampak juga ke file originalnya. Jadi kita harus unlink. Lalu apalagi ya yang mau kita modifikasi? Oh ya, jangan lupa untuk artboard-nya diberi nama. Jadi double klik di sini, onboarding 1. Nah, kemudian kita mau buat 3 halaman onboarding. Jadi kalau kalian lihat di sini, ini seperti ada circle gini ya, 4. Kita mau pengen buat 3 saja halaman onboarding, maka kita akan memodifikasi ini. Kita bisa unlink terlebih dahulu supaya sudah nggak ada hubungannya lagi dengan file yang original. Kemudian kita bisa double klik karena ini masih tergroup ya, kita double klik atau kita bisa ungroup, lalu kita pilih satu, kita delete. Nah, sekarang kita punya 3 lingkaran seperti ini. Kita bisa kembalikan, kita bisa group kembali. Nah, kalau misal wireframe ini, walaupun kita tidak memperhatikan warna, tetapi kita harus membedakan mana yang aktif, mana yang tidak dengan cara, ya ini tadi, ada banyak value yang bisa digunakan. Oleh karena itu, kita mau save swatch-nya terlebih dahulu. Jadi biru ini ditambahkan swatch-nya di sini, lalu kita pilih yang ini, kita tambahkan di swatch juga. Jadi untuk kedepannya, kalau kita mau pilih warna ini, kita tinggal ambil saja dari swatch. Ada warna lain nggak ya? Mungkin kita mau tambahkan warna keabu-abuan seperti ini, tambahkan di swatch. Lalu kita pilih putih, tambahkan di swatch, kayak gitu. Nah, sudah ya. Ups, ini warnanya keedit jadi putih. Kita pilih yang tengah, lalu kita kembalikan jadi biru seperti ini. Nah, untuk halaman onboarding 1 sudah selesai. Sekarang kita mau buat yang kedua. Caranya adalah tinggal di Alt, tahan Alt, lalu dilepas aja, kayak gini. Nah, kita sudah punya 2 halaman onboarding. Kita juga bisa copy-paste sih sebenarnya. Jadi, buat artboard baru seperti ini. Kemudian, kita pilih seluruh elemen yang ada di artboard pertama, Ctrl C, lalu kita pilih artboard yang kedua, kita tekan Ctrl V. Nah, ini kita sudah memiliki 2 halaman onboarding. Jangan lupa nama artboard-nya diganti. Onboarding 2. Ini juga onboarding 2. Nah, kemudian yang perlu kita edit lagi adalah ini ya. Lingkaran ini. Karena kita sudah ada di halaman kedua, maka seharusnya yang aktif adalah yang ini. Jadi yang ini kita mau ganti dengan biru tua, yang ini kita ganti dengan biru muda. Nah, lalu satu hal lagi, halaman onboarding 1 seharusnya tidak memiliki tombol back ini ya. Nah, kita akan pilih saja. Nah, ini kita lihat ya, masih ada link. Kita mau unlink terlebih dahulu. Kita pilih yang ini. Kemudian hapus. Nah, lalu kita akan coba membuat interaksi ya. Di sini kita ke halaman prototype. Kemudian kita akan ini. Untuk next, nah kita akan arahkan ke halaman onboarding 2. Kayak gitu. Lalu kita lihat di sini tipenya adalah transition. Lalu destinasinya onboarding 2, animation-nya kita akan pilih slide left. Jadi kayak bergeser dari kanan ke kiri. Ya, ini aja. Lalu untuk back, kita undo dulu. Nah, untuk back kita pilih tanda panahnya. Lalu kita arahkan ke halaman onboarding 1. Lalu animation-nya jangan left juga, karena kita mau back, maka kita pilih yang slide right. Seperti ini, kita akan coba play ya. Nah, kayak gini.
Jadi untuk next, kita sudah ke sini. Untuk back, kita kembali lagi ke halaman onboarding 1. Baik, kita akan lanjutkan. Kita akan coba buat yang onboarding 3. Jadi kita mau buat 3 onboarding ya. Di sini. Nah, karena saya sudah buat link seperti ini, kita kembali ke desain. Ini tadi prototype ya, kita kembali ke desain. Kita bisa create artboard, lalu copy paste. Kita juga bisa tahan alt, lalu kita drag seperti ini. Nah, seperti ini. Kemudian kita beri nama artboard-nya onboarding 3. Kemudian di sini juga, wah ini linknya belum di unlink. Kita akan unlink dulu. Kemudian yang ini juga kita akan unlink. Nah, lalu kita akan ganti ini dengan onboarding 3. Kemudian yang ini, bagian ini, kita mau ganti yang aktif adalah yang paling kiri atau yang ketiga. Nah, sudah jadi. Kemudian sekalian kita akan buat halaman home ya, atau halaman dashboard. Kita buat artboard baru di sini. Kemudian kita beri nama home. Kita besarkan, taruh tengah. Kita save karakter stylenya. Oke, sekarang kita mau buat interaksinya terlebih dahulu ya. Nah, kita sudah di halaman prototype. Kita akan coba yang next ini. Yang next ini kita mau arahkan ke halaman home. Kemudian apalagi ya? Nah, ini untuk animation-nya ke halaman home, kita mau lebih dramatis. Kita pilih dissolve, kemudian kita mau pilih 1 detik. Jadi kalau yang tadi kan 0,3 detik, kalau sekarang kita akan pakai 1 detik ya. Lalu untuk back sudah. Nah, sekarang untuk halaman skip. Jadi untuk skip ini kita juga akan langsung arahkan ke home. Yang ini juga kita periksa lagi ya, ini sudah dissolve dan 1 detik. Yang ini juga kita arahkan ke home. Ini back-nya sudah ke sini. Ini salah. Ini back-nya harusnya ke sini. Yang ini back-nya ke sini, betul. Kemudian kita tes sekali lagi ya. Halaman onboarding 1, kita next lagi. Ups, ini belum. Kita back ya. Ternyata yang ini kelupaan. Ini betul ya. Kita belum. Ini kita pilih yang slide left. 0,4 detik. Nah, sekarang kita play. Nah, kita sudah bisa back. Ini misalkan kita baru pertama kali install, kita buka halaman onboarding 1, onboarding 2, onboarding 3. Nah, kita ke halaman home. Lalu kita mau coba lagi ya. Kita akan coba dari yang pertama. Misalkan kita next, back. Next, back. Back lagi, kita skip. Nah, kita sudah di halaman home. Oke. Nah, kita sudah menyelesaikan halaman onboarding. Perlu diingat ya, kalau dalam membuat prototipe ini, kita nggak usah bingung, wah ini kok fontnya warnanya kurang bagus ya. Ini kok Arial ya, saya mau ganti. Bentar, ini di halaman prototipe. Kita akan ke tab desain. Misalkan kita klik gini. Wah, ini kok Arial ya, saya nggak suka. Saya sukanya ini. Oh, saya nggak suka ini, saya sukanya ini. Jadi, jangan terlalu memikirkan font ya, karena di sini kita tidak melihat desain. Ini saya mau undo terlebih dahulu. Nah, kita tidak memikirkan desain. Jadi,
wireframe itu tidak berisi elemen desain kayak misalkan warna, style, gambar, tipografi. Jadi jangan buang waktu untuk pilih-pilih font, pilih-pilih warna, kemudian adjust macam-macam hal yang tidak perlu, pilih gambar, karena memang tujuan dari wireframe prototype ini kita mau testing ide dengan cepat. Kalau kita bingung dengan hal-hal lain, maka waktunya akan habis karena hal-hal lain itu juga di final produk belum tentu kepake. Nah, di wireframe ini kita hanya mau menguji workflow produk, kita mau melihat fitur-fiturnya saja, dan dengan itu kita bisa menguji ide dengan baik dan cepat ya. Jadi quick and cheap to test the idea. Seperti itu. Nah, kita akan lanjut untuk membuat halaman home.